Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Zahrul Iksan, biasa dipanggil Iksan, dan saya merupakan salah satu dosen di Prodi Agroekoteknologi, Departemen Budidaya Tanaman Perkebunan, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada tahun 2022 ini data saya sudah eligible untuk mengikuti seleksi Sekdos dan sebagai salah satu penilaian dalam seleksi Sekdos dalam sertifikasi dosen ini adalah dosen atau DYS itu diminta untuk membuat video pembelajaran terkait salah satu mata kuliah yang diampu. Oleh karena itulah saya membuat video pembelajaran tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah keanekaragaman hayati. Jadi, rencana pembelajaran semester atau RPS telah kami buat bersama tim pengampu itu berdasarkan outcome based education atau OB, di mana kita menilai dari sisi luaran atau output dari pembelajaran mata kuliah ini. Mata kuliah keanekaragaman hayati ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori di kelas, kemudian 1 SKS-nya praktikum atau praktek di lapangan. Dan mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 5 Prodi Agroekoteknologi. Di mata kuliah ini kita terdiri dari 3 dosen pengampu. Timnya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zahrul Iksan, kemudian ada Bapak Dr. Yaherwandi, dan Ibu Dr. Sri Heriza. Sedikit mungkin saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah keanekaragaman hayati ini merupakan mata kuliah pilihan di Departemen Budidaya Tanaman Perkebunan. Yang ini ditawarkan pada mahasiswa semester 5. Dan kompetensi yang diharapkan ketika mahasiswa mengambil mata kuliah ini yaitu penambahan ilmu pada bidang ekologi. Kompetensi ekologi ini mampu menghasilkan informasi tentang fungsi ekosistem. Kemudian kita juga membahas mengenai isi atau hal-hal yang mengisi ekosistem, peran-peran dari pengisi ekosistem. Kita juga membahas mengenai peran lanskap pada pertanian. Kemudian kita juga mempelajari tentang apa pentingnya konservasi dan bagaimana peranan kita menjaga keanekaragaman hayati. Salah satunya untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian mata kuliah ini juga akan memberikan kompetensi bagi si mahasiswa yaitu untuk dapat melakukan penghitungan dan analisis data keanekaragaman hayati dalam suatu ekosistem atau dalam suatu vegetasi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dengan adanya praktikum, tentu kita mengharapkan mahasiswa dapat memahami dengan lebih baik mengenai materi yang telah disampaikan di kelas. Capaian pembelajaran mata kuliah keanekaragaman hayati ini kita buat menjadi 3. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep keanekaragaman hayati dan perannya untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk lanskap pertanian dan dapat menjelaskan bagaimana hubungannya dengan konservasi keanekaragaman hayati. Yang terakhir, ketika mahasiswa telah lulus mata kuliah ini, mahasiswa harus mampu melakukan pengukuran dan menghitung nilai keanekaragaman hayati. Dari 3 buah CPMK ini kita uraikan lagi menjadi 6 buah yang kita sebut sebagai sub
CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian dalam hal pembelajaran, di Universitas Andalas kita sudah mengacu pada proses pembelajaran yang bersifat blended learning, artinya campuran. Jadi pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka di kelas, bisa juga dengan tatap maya dengan menggunakan berbagai media video conference, dan juga bisa menggunakan Learning Management System (LMS). Di UNAN kita punya LMS sendiri yang kita beri nama Island. Saya akan tunjukkan Island-nya. Nah, jadi ini adalah Island LMS yang kita gunakan di Universitas Andalas. Saya ada mengampu beberapa mata kuliah, mungkin yang akan saya lihatkan mata kuliah keanekaragaman hayati. Jadi di LMS ini semua mahasiswa bisa mengakses. Di sini saya sampaikan mengenai kurang lebih tentang isi RPS, pendahuluan, deskripsi mata kuliah, CPL, CPMK. Kemudian di dalam LMS ini juga saya bagikan materi-materi yang sudah disampaikan di kelas. Kemudian saya bagikan RPS, ini ada RPS mata kuliah keanekaragaman hayati. Kemudian materi yang telah saya sampaikan di kelas, saya berikan juga, saya tampilkan di LMS Island ini supaya ketika mahasiswa ingin mengakses, ingin belajar, bisa diambil dari sini. Kemudian selain dari itu, di LMS ini kita juga bisa aktif berdiskusi. Jadi kita bisa buat forum diskusi mengenai mata kuliah. Boleh pertemuan, boleh per semester, itu tergantung kitanya saja. Kemudian tugas langsung di-upload ke LMS juga. Ini contohnya. Ini partisipan mata kuliah ini ada 14 orang, ada yang submit 13. Artinya bisa dikontrol ada 1 orang yang tidak submit kuliah pada pertemuan 2. Jadi ini LMS yang kami gunakan sebagai penunjang dalam proses perkuliahan. Selain dari materi, saya juga ada menyediakan beberapa video pembelajaran untuk menunjang apa yang telah dipelajari di kelas. Kemudian untuk sebagai pengayaan ilmu pengetahuan bagi si mahasiswa, kita juga memberikan beberapa penugasan, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian untuk penilaian pembelajaran kami lakukan dalam bentuk formative assessment dan summative assessment. Formative assessment ini ditujukan untuk mendapatkan feedback untuk ketercapaian capaian pembelajaran oleh mahasiswa atas materi yang telah diberikan. Kemudian summative assessment ditujukan untuk pemberian nilai akhir kompetensi dari mahasiswa berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan. Dalam menilai kita mencakup beberapa kompetensi, ada 3, yaitu dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini adalah komponen dan bobot penilaian. Yang pertama yaitu ujian akhir semester. Ini merupakan bagian dari kognitif dan bobotnya 20%. Ujian tengah semester kognitif juga 20%. Kemudian praktikum kita ambil nilainya juga sebagai untuk diperhitungkan di nilai akhir nanti. Ini merupakan nilai kognitif, psikomotorik, dan afektif 20%. Kemudian dalam pelaksanaan perkuliahan juga ada beberapa kali kuis, kognitif juga 15%. Kemudian ada tugas individu juga, tugas kelompok, dan presentasi sebagai bentuk pengayaan dari materi yang telah disampaikan. Ini merupakan kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif 13%. Kemudian tentu kita perlu juga menilai sikap si mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ini kompetensi afektif yang kita nilai 12%. Nah nanti tugas individu dan sikap ini
kita telah buatkan juga rubrik penilaiannya. Nanti akan saya sampaikan. Ini ada bahan-bahan yang dapat dijadikan literatur atau bahan bacaan bagi mahasiswa supaya lebih dapat memahami materi, kemudian ketika di kelas juga lebih bisa nyambung dalam suasana diskusi. Ini adalah materi per pertemuan, ada sub CPMK-nya, ada indikator penilaian, bentuk penilaian, ini ada bentuk aktivitas pembelajaran, dan bobot penilaian. Jadi misalnya ini di pertemuan 1, 2, 3, ada beberapa materi yang kita sampaikan. Ini dia keanekaragaman genetik, spesies ekosistem, fungsi ekosistem, tipe-tipe fungsional dan komposisinya. Kemudian bentuk pembelajarannya, bentuk aktivitas pembelajarannya kita bisa sinkronos maya atau bisa juga tatap muka. Di masing-masing pertemuan juga ada diskusi untuk menilai afektif dari masing-masing mahasiswa. Ini materi-materi setelah UTS, pertemuan 9 sampai dengan 15, kemudian pertemuan 16 kita ujian akhir semester. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa dalam penilaian tugas presentasi, baik itu individu maupun kelompok, kita ada beberapa indikator yang menjadi rubrik penilaian. Pertama, indikatornya yaitu mengenai komprehensif atau tidaknya mahasiswa dalam menjelaskan materi tugas. Ini ada yang masuk kategori besar dari 75, ada yang 60 sampai 75, 50 sampai 60, 40 sampai 50 dan di bawah 40. Ini bobotnya 40%. Kemudian indikator yang kedua dalam rubrik tugas presentasi individu atau kelompok ini tentang akurasi dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi. Kemudian kita juga menilai kerjasama tim. Selanjutnya ini ada rubrik penilaian sikap. Rubrik penilaian sikap dari mahasiswa. Jadi saya rasa kita semuanya sepakat bahwa untuk menunjang kesuksesan mahasiswa, baik itu di dunia kerja ataupun di dunia usaha sendiri nantinya, faktor sikap ini adalah salah satu hal yang juga akan sangat menunjang kesuksesan mahasiswa dalam bergaul bermasyarakat dan untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, ini juga menjadi item penilaian yang penting dalam proses pembelajaran mata kuliah keanekaragaman hayati. Ada 3 indikator yang kita nilai dalam rubrik penilaian sikap ini sebagai penilaian afektif. Yang pertama, disiplin. Nah, ketika mahasiswa masuk kelas tepat waktu, masuk kelas juga dengan kondisi yang siap untuk belajar, dan juga pengumpulan tugas tepat pada waktunya, maka ada skor lebih dari 75 yang akan kita berikan. Apabila mahasiswa masuk kelas tepat waktu, kondisi siap untuk belajar, tapi pengumpulan tugas terlambat, maka rentang nilai yang akan didapat adalah 60-75. Kemudian, apabila mahasiswa masuk kelas tepat waktu, kondisinya tapi belum siap untuk belajar, masih gerasa gerusuh, masih sibuk tidak menentu, masih pegang HP, chatting-chattingan teman, nah ini artinya belum siap untuk belajar. Dan pengumpulan tugas ternyata juga terlambat. Jadi nilainya ada rentang nilainya 50-60. Kemudian semakin tidak disiplin, maka akan semakin rendah penilaian dari sikap si mahasiswa. Kemudian item kedua, indikator kedua dalam penilaian sikap yaitu etika dan sopan santun. Kemudian ada juga penilaian sikap dalam partisipasi dalam diskusi. Ini keaktifan mahasiswa. Ketika mahasiswa aktif bertanya dan memberi respon terhadap pertanyaan yang muncul, akurasi jawaban terhadap pertanyaan juga baik, maka nilai lebih dari 75, dan semakin kurang partisipasi dan akurasi dalam jawaban, maka nilai partisipasinya juga akan semakin rendah. Baik Bapak Ibu, itu saya rasa mengenai rencana pembelajaran semester, mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, materi pembelajaran,
sistem pembelajaran juga sudah, metodenya juga sudah. Jadi metode yang kita gunakan dalam kuliah ini adalah metode student central learning. Mungkin saya sedikit terlupa tadi. Metode student central learning artinya pusat pembelajaran itu ada pada mahasiswa. Kita sebagai dosen bertugas atau memiliki kewajiban untuk men-trigger, kemudian kita harapkan mahasiswa dapat aktif berdiskusi, sehingga hal tersebut lebih bermakna bagi si mahasiswa. Kemudian sistem penilaian juga sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menampilkan video aktivitas pembelajaran yang telah kami lakukan. Di awal pertemuan, saya menyapa mahasiswa, kemudian sedikit melakukan ice breaking atau memecah kekakuan. Semoga dengan demikian, dengan harapan mahasiswa bisa lebih santai dalam mengikuti perkuliahan. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah. Udah sarapan, Mona? Belum, Pak. Jangan ditinggalkan sarapan, nanti sakit kita. Kalau pacar ditinggalkan nggak apa-apa, sarapan jangan. Aldi udah sarapan, Aldi? Udah, Pak, tadi pagi, Pak. Nah, bagus. Wah, sebelumnya pada awal pertemuan saya sedikit mereview mengenai pertemuan minggu lalu, apakah masih ada pertanyaan atau tidak. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, bisa dilakukan diskusi lagi. Pada awal kuliah, saya menjelaskan materi secara singkat terlebih dahulu, kemudian dilakukan tanya-jawab juga dengan mahasiswa apabila sudah ada pertanyaan. Kemudian, setelah melakukan diskusi, tanya-jawab terkait materi pertemuan hari tersebut, kita juga melakukan presentasi dan tanya-jawab oleh mahasiswa. Mungkin saya akan tampilkan videonya. Karena waktu juga terbatas, dibatasi hanya 30 menit untuk video rekaman ini, saya akan skip saja hal-hal yang mungkin sudah terwakili. Mohon izin ya Bapak Ibu. Kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati dan konservasi musuh alami. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah sama-sama sepakat bahwa keanekaragaman hayati ini penting dalam menjaga kesehatan ekosistem, dalam menopang sistem pertanian berkelanjutan. Karena apabila keanekaragaman hayati di suatu ekosistem pertanian itu rendah, maka peran-peran dari masing-masing serangga, peran-peran dari masing-masing makhluk hidup yang semuanya bersifat negatif, yang semuanya bersifat positif, itu dapat berkurang. Oleh karena itu, di lapangan, di ekosistem pertanian kita, di tanaman pangan, tanaman perkebunan, di tanaman hortikultura, kita tetap harus menjaga keanekaragaman hayati. Karena masing-masing spesies dari makhluk hidup yang ada di lapangan, yang ada di lahan, itu mempunyai peran-peran positif untuk membuat pertanian, untuk membuat produksi pertanian kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kita mesti melakukan konservasi supaya peran-peran yang dapat ditopang oleh si serangga, oleh si makhluk hidup tadi bisa lebih maksimal. Kalau mereka tidak kita konservasi, maka dia akan hilang. Maka peran positifnya tidak bisa kita rasakan lagi. Nah, sejauh ini terdapat banyak hal-hal yang bersifat sebagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Data terakhir menyebutkan bahwa dari 25 sampai dengan 30% lahan yang ada di dunia, itu semuanya sudah diolah menjadi lahan pertanian. Artinya sudah ada campur tangan manusia dalam mengolah sampai dengan 30% lahan di dunia. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ketika manusia sudah campur tangan ke suatu ekosistem, maka ekosistem tersebut sudah tercemar. Tidak lagi menjadi lahan alami. Tidak lagi menjadi ekosistem yang alami.
hasil-hasil penelitian terdahulu mengemukakan dengan jelas bahwa antara ekosistem alami, contohnya hutan, dengan ekosistem pertanian apa saja itu, pasti nilai keanekaragaman hayatinya itu lebih tinggi pada ekosistem alami. Karena campur tangan manusia dalam ekosistem pertanian itu banyak membuat mendegradasi nilai-nilai keanekaragaman. Banyak membuat spesies yang harusnya ada di sana menjadi hilang. Nah, mengapa sistem pertanian bisa membuat nilai keanekaragaman menurun? Salah satunya adalah sistem pertanian yang monokultur. Izin bertanya, Pak. Ini kan mengenai ancaman keanekaragaman hayati terhadap biodiversity. Jadi, apa penyebab utama keanekaragaman hayati ini bisa punah, Pak? Dan bagaimana cara melestarikannya? Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Detra Meiras Merdani keaktifan mahasiswa yang telah bertanya tentang saya mencoba melempar mengapa pertanyaan tersebut kepada keanekaragaman bisa punah karena suatu hutan tersebut kita olah menjadi perkebunan sawit misalnya, otomatis keanekaragaman yang ada di dalam hutan tersebut akan tercemar. Yang pertamanya bukan yang namanya pinggir tanaman sawit tersebut dan di situ. Terima kasih Mona. Pertanian oleh manusia itu dapat mendegradasi nilai keanekaragaman. Praktik-praktik pertanian yang mengedepankan bahan-bahan bersifat sintetik. Apakah itu pupuk sintetik, pestisida sintetik, dan apabila bahan-bahan tersebut sudah diaplikasikan ke ekosistem, ke tanah, ke air, masing-masing bahan-bahan sintetik tersebut tidak akan hilang begitu saja. Masing-masing bahan akan meninggalkan bahan negatif yang disebut dengan residu pestisida. Ketika saya sudah menjawab, baik untuk teman-teman mahasiswa yang lain, apakah sudah mengerti atau ada yang perlu kita diskusikan lagi? Dari jawaban saya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Reza Alam Nur Hasibuan. Ya, Pak. Tadi kan sudah jelas yang dibahas oleh Bapak tadi bahwasanya penyebab punahnya dari keanekaragaman hayati itu tuh dari produk sintetis pertaniannya, Pak. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana ya, Pak, cara melestarikannya? Sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Reza. Bagus pertanyaannya ya. Baik, Pak. Jadi setelah kita mengetahui bahwa ada hal-hal yang dapat menjadi ancaman bagi keberadaan keanekaragaman hayati, tentu ini menjadi pemikiran bagi kita. Tentu kita harus berpikir bagaimana cara supaya keanekaragaman ini tidak punah, supaya tidak hilang, supaya tidak berkurang. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka lahirlah suatu sistem pertanian yang kita sebut dengan PHT. Kan olah tanah, lakukan perendaman benih, supaya patogen-patogen tular benih itu bisa mati, tidak menyebar ketika di tanah. Kemudian bisa juga dengan menggunakan musuh alami. Artinya, supaya spesies kita tidak punah, supaya keanekaragaman hayati kita tidak punah, kita harus meminimalisir input kimia. Kita harus meminimalisir praktik penggunaan bahan-bahan yang sifatnya memiliki residu, yang sifatnya bisa menjadi racun bagi tanah, racun bagi lingkungan, racun bagi air, racun bagi kita. Pencegahan yang sifatnya mungkin yang tentu mereka praktik pertanian yang kita paham. Baik, mahasiswa mata kuliah keanekaragaman hayati semuanya, sebagai bentuk pengayaan, kemudian karena sistem pembelajaran kita yang berupa SCL, Student Centered Learning, minggu kemarin saya sudah memberikan penugasan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu lalu, yaitu keragaman hayati agroekosistem pisang atau Musa SP di Jawa Barat. Izin bertanya kepada pemateri, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Supaya mendapatkan hasil yang lebih baik, itu daya.
Oke, selanjutnya siapa yang akan presentasi? Mau presentasi. Solih, Pak. Oke, silakan. Solih Kurniawati, yang lebih senang dipanggil Nia. Dan keanekaragaman Hymenoptera di kawasan hijau kampus Unri di Panam. Sebelum membahasnya lebih lanjut, maka kita harus mengerti dulu mengapa penelitian ini dilakukan, apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Untuk hasil membahas Hymenoptera 7 ini terus terhadap titipkan interpretan 17 dia kaitan dengan seberapa besar. Sebenarnya tanyakan apakah ada faktor yang membuat tingginya persebaran ordo-ordo serangga? Jadi yang pertama makanan, yang kedua keadaan abiotik lingkungan masing-masing ekosistem. Pak, saya ingin bertanya kepada saudara Nia. Ternyata masih ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Terima kasih. Bagaimana menurut versi keanekaragaman bangunan KPA, walaupun kasih sedemikian rupa. Menggantung fauna-fauna akan ada serangga-serangga yang kehilangan bahan makanan. Kita sebagai manusia berpikir secara bijak. Artinya ketika kita telah membabat vegetasi alami, kita juga mesti menyediakan lahan atau menyediakan space atau menyediakan tempat tinggal juga bagi keanekaragaman hayati, bagi fauna-fauna. Sehingga ketika kita mematikan tempat hidupnya, kita mengurangi tempat hidupnya, kita mengambil tempat hidupnya, kita juga harus menyediakan tempat hidup alternatifnya. Paham semuanya? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, saya kira demikian untuk perkuliahan kita pada hari ini. Semoga dengan materi yang disampaikan tadi, teman-teman mahasiswa bisa lebih tercerahkan, bisa lebih memahami mengapa kita penting, mengapa kita perlu menjaga keanekaragaman hayati. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga dengan materi tentang pentingnya biodiversitas, tentang hal-hal yang dapat menjadi sebuah ancaman bagi keanekaragaman hayati ini bisa kita tanggulangi, bisa kita minimalisir, sehingga keberadaan keanekaragaman hayati ini bisa kita jaga sampai seterusnya. Ini dimulai dari hal-hal kecil, termasuk dengan dimulai dari hal-hal bagaimana cara kita mengelola populasi hama supaya tetap di bawah ambang batas ekonomi. Sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira demikian penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran semester tentang deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sampai dengan sistem penilaian, dan juga tadi telah diberikan juga video aktivitas pembelajaran. Ada penjelasan materi, ada sesi diskusi ketika saya menjelaskan, dan juga ada sesi presentasi dari mahasiswa, dan juga ada tanya jawab ketika mahasiswa telah melakukan presentasi. Demikianlah video penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu, dan video aktivitas proses pembelajaran ini saya buat. Semoga apa yang telah saya sampaikan dalam video ini, telah saya sampaikan di kelas, itu semua telah sesuai dengan apa yang memang harus saya sampaikan semestinya. Apabila ada penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.